Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Pratiwi, NIM 63020190010. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kunjungan UMKM di Argo Telo Singkong Keju. Pertama, mengenai latar belakang. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah ini merupakan suatu usaha yang memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. UMKM sendiri berperan penting dalam mendorong perekonomian suatu negara setelah mengalami krisis ekonomi di masa-masa lalu. Kemudian kita sebagai mahasiswa juga harus mempunyai peran yang sangat besar terhadap pembangunan suatu negara. Dan dengan kemajuan ekonomi, di sini pendapatan yang didapatkan dari UMKM ini pun mampu menunjang kemajuan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, mengenai usaha ini merupakan salah satu usaha inovatif yang dihasilkan oleh masyarakat di Salatiga. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa adanya UMKM ini sangat menguntungkan. Dengan usaha mikro ini dapat memberikan pekerjaan bagi para pengangguran sehingga dapat meningkatkan pendapatan suatu masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga adanya UMKM ini, Argo Telo Singkong Keju, berdampak positif bagi bangsa negara, terutama di wilayah Salatiga, sehingga memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam kemajuan ekonomi dan perlu adanya pengakuan pemerintah atas pengembangan usaha tersebut. Selanjutnya, mengenai metode pengumpulan data. Dalam kunjungan ini saya menggunakan tiga metode. Yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara atau interview, yang ketiga dokumentasi, di mana observasi sendiri merupakan suatu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan merasakan dan memahami pengetahuan dalam usaha tersebut. Kemudian bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian kunjungan UMKM tersebut. Selanjutnya, mengenai langkah metode kedua yaitu wawancara. Di sini yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu bentuk kegiatan tanya jawab secara lisan guna memperoleh informasi yang aktual. Kemudian dokumentasi, di mana dokumentasi ini adalah suatu proses pengumpulan, pemilihan dan pengolahan serta penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, sehingga di sini dapat bentuk dokumentasi berupa foto maupun video untuk memperjelas penelitian kunjungan UMKM. Selanjutnya, mengenai profil usaha. Usaha Singkong Keju ini merupakan suatu pemberdayaan dari usaha kecil masyarakat yang berkedudukan di Jalan Argo Wiyoto nomor 5-15 Ledok, Kecamatan Argo Mulyo, Kota Salatiga, di mana usaha ini memiliki filosofi dari arti dari nama Argo Telo sendiri, di mana Argo artinya gunung, sedangkan Telo artinya telo maupun singkong. Jadi dengan logo seperti gambar daun singkong ini bermaksudkan di mana ketika beliau berusaha dalam usaha ini, berharap usaha yang didirikan ini mendapatkan keberkahan dan dapat meraih cita-cita seperti setinggi gunung. Karena dengan arti filosofi tadi, dari makna logo Argo yang berarti gunung dan Telo yang berarti singkong. Kemudian selanjutnya, usaha ini didirikan oleh Bapak Tony Anandia Wicaksono. Kemudian digital marketing dan akuntan dipegang oleh istrinya yang bernama Cita Mahanti Sitaresmi. Selanjutnya reseller dan delivery service dipegang oleh Dewi Mutiah selaku karyawan. Penggunaan bahan baku ini menggunakan bahan baku singkong, di mana jenis pangan yang dapat diolah yang dihasilkan dari usaha Singkong Keju Argo Telo itu meliputi singkong keju, getuk crispy, gemblong cotot, mento, kroket, telo isi abon, dan rolade. Juga usaha ini sudah ada NIB-nya, serta kemasan dari suatu usaha ini ada dua, yaitu plastik dan kardus. Lokasinya saat tadi sudah jelas di Jalan Argo Wiyoto nomor 5-15 Ledok, Kecamatan Argo Mulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Selanjutnya, sejarah berdirinya Singkong Keju Argo Telo. Pertama kali usaha Singkong Keju ini didirikan pada tanggal 20 November 2016, merupakan salah satu usaha mandiri yang dirintis oleh Bapak Tony. Sebelumnya beliau bekerja di suatu perusahaan dan menjabat sebagai regional manager. Kemudian dia bertekad untuk resign dan merintis usaha Singkong Keju dengan modal awal sebesar 50.000. Awal mula berdirinya ini pun belum mampu memiliki outlet seperti sekarang.
awal kali beliau dengan modal 50.000 digunakan untuk membeli kebutuhan pokok yakni singkong, di mana pada waktu itu 1 kilo singkong harganya 10.000 sehingga pertama kali memproduksi 5 kilo. Dalam proses produksinya pun dilakukan sendiri bersama istrinya. Setiap pagi beliau bangun pagi kemudian mengolah singkongnya, karena awal mula penjualan ini dilakukan secara sendiri, maksudnya beliau berkeliling menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah jualan tersebut laku, kemudian setelah pulangnya beliau ke pasar untuk membeli kembali singkongnya. Dalam penjualan ini pun memakai sepeda motor, dia itu tidak menghiraukan panas maupun hujan, karena beliau tetap mengantarkan, walaupun itu hanya membeli satu singkong pun dia antarkan sampai ke rumahnya untuk menjaga kepuasan pelanggan. Beliau pun berkeliling sampai Solo hingga Semarang. Di April tahun 2017 berdirilah sebuah outlet kecil di sebelah rumah. Meskipun begitu, beliau tetap berjualan keliling untuk mendapatkan pendapatan tambahan walaupun tidak seintensif sebelum memiliki outlet. Kemudian merekrut 3 karyawan untuk membantu dalam usahanya dan bergabung dalam GrabFood. Selanjutnya di tahun 2012 beliau melakukan PO pertama dari PT Freeport untuk mengcover 5 frozen food ke Surabaya. Selanjutnya berkembang olahan varian singkong menjadi getuk crispy, kembang cotot, serta mentol. Di tahun 2017 usaha singkong keju ini mengalami peluasan toko sehingga dilakukan tambahan perekrutan karyawan sebanyak 30 karyawan, di mana di tahun 2020 melakukan PO kedua dari PT Freeport itu serta penambahan pengiriman singkong ke Jabodetabek. Akan tapi usaha yang dilakukan oleh Bapak Tony ini pun masih menjadi second brand dari kota Salatiga sendiri, karena masih menjadi second brand dan beliau berharap menjadi number one di kota Salatiga ini, maka beliau berinisiatif supaya usaha yang dilakukan itu menjadi lebih dikenal lagi oleh masyarakat dengan memunculkan ide yaitu wisata edukasi Kampung Telo, di mana beliau berharap pelanggan-pelanggan yang datang itu tidak hanya membeli kemudian pulang, tapi juga merasakan bagaimana cara menanam, memproduksi maupun pengemasan dari suatu usaha singkong keju. Maka kemudian beliau mendirikan wisata edukasi Kampung Telo, di mana di dalam wisata edukasi itu seseorang dapat mendapatkan cara penanaman, cara pengolahan sampai ke penjualan. Kemudian mengenai visi dan misi dari singkong keju Argo Telo, visinya yaitu untuk menjadi industri kuliner tradisional berwawasan internasional yang turut membangun kesejahteraan masyarakat dengan pedoman kolaborasi pangan dan industri. Misinya yang pertama berkomitmen menjaga cita rasa, kehalalan, kebersihan, dan kesehatan produk. Yang kedua, memberikan pelayanan prima dengan ramah, cepat, dan rapi kepada para pelanggan. Yang ketiga, terus berinovasi demi permintaan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu inovasi dan gastronomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu menjadikan sumber daya manusia di mana bertanggung jawab terhadap agama, keluarga, dan pekerjaan. Misinya itu maksudnya di sini selain bekerja tetapi juga tetap melaksanakan kewajibannya kita sebagai orang muslim. Selanjutnya mengenai proses produksi. Pertama yaitu pemilihan singkong. Singkong yang dipilih ini merupakan singkong yang benar-benar layak digunakan untuk produksi. Karena sebelum singkong itu mengalami tahap selanjutnya, maka harus mengalami eksperimen terlebih dahulu apakah singkong itu termasuk dalam singkong yang layak untuk diproduksi ataupun tidak. Selanjutnya yang kedua, setelah singkong itu mengalami pemilihan, barulah mengalami pengupasan dan pemotongan dan perendaman, di mana perendaman ini berfungsi untuk menjaga warna singkong agar tidak berubah setelah
pengupasan. Selanjutnya yaitu penggorengan, di mana dalam menggoreng singkong usahakan menggunakan minyak yang banyak agar singkong itu masuk ke dalam minyak, dan dengan menggunakan api sedang agar matangnya itu merata, dan kurang lebih dalam menggoreng itu sekitar 30 menit. Selanjutnya setelah penggorengan maka masuk ke dalam pengemasan, di mana dalam pengemasan ini biasanya dilakukan oleh kurang lebih 5 karyawan untuk mengemas singkong tersebut ke dalam plastik yang sudah disediakan. Setelah pengemasan maka melakukan pengepresan, di mana pengepresan ini dilakukan agar singkong keju itu atau singkong olahan siap goreng itu mampu bertahan dan tidak dimasuki oleh hewan-hewan, dan menjaga agar tidak cepat membusuk. Makanya dipres terlebih dahulu sebelum dijual ke konsumen. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran. Dalam pemasarannya, singkong keju Argotelo ini pun bekerja sama dengan Quality dan Hotel Beringin yang ada di Salatiga. Kemudian melakukan pengiriman hampir ke seluruh Jabodetabek. Selanjutnya menyuplai ke beberapa kafe maupun kopi shop di Bali, Jogja, Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Selanjutnya, Argotelo Salatiga ini pun memusatkan strategi pemasarannya dalam jualan online shop, karena dengan adanya pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan kesehariannya. Dengan adanya jualan online ini mampu meningkatkan pendapatan karena adanya pandemi. Selain itu juga menggunakan wisata edukasi Kampung Telo, di mana dengan wisata ini mampu menunjang pelanggan-pelanggan untuk membeli, karena seseorang yang melakukan wisata edukasi pasti pengenlah untuk membawa pulang oleh-oleh singkong ke keluarganya. Jadi ini juga dapat menambah pendapatan dari usaha Argotelo singkong keju tersebut. Target pasar di sini merupakan semua kalangan, di mana itu bisa baik dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua pun bisa menikmati hasil olahan singkong dari Argotelo tersebut. Kemudian ke wilayah-wilayah sekitaran Salatiga selanjutnya juga melakukan pengiriman ke beberapa daerah juga, termasuk pernah mengalami 2 kali pengiriman ke PT privat di Papua. Selanjutnya, kendala yang dirasakan oleh Bapak Tony selama membangun bisnis Argotelo singkong keju ini, yang pertama sulitnya mendapatkan singkong, karena singkong yang digunakan ini bukan sembarang singkong. Maksudnya singkong yang dipakai adalah singkong yang benar-benar memiliki kualitas yang tinggi, sehingga umur singkong pun sangat mempengaruhi kualitas rasa. Singkong yang digunakan itu kurang lebih ditanam selama 3 bulan. Yang kedua yaitu penurunan omset selama masa pandemi. Yang ketiga, terbatasnya lahan dalam proses produksi dan lahan untuk menjual hasil produksinya agar pelanggan merasa lebih nyaman saat membeli hasil olahan tersebut. Yang terakhir yaitu dalam usahanya masih mengandalkan freezer, di mana Bapak Tony belum menemukan solusi bagaimana cara mengawetkan singkong agar tahan lama di luar ruang tanpa menggunakan freezer. Selain kendala dalam membangun usaha, juga ada keuntungan dari bisnis yang dilakukan oleh Bapak Tony sendiri. Yang pertama yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan, di mana beliau merekrut karyawan-karyawan itu dari warga sekitar, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar yang sekiranya itu mereka pengangguran, jadi mereka dipekerjakan di situ agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu juga mampu meningkatkan taraf hidup keluarga dari Bapak Tony itu sendiri. Dengan adanya bisnis Argotelo singkong keju ini mampu meningkatkan pendapatan per bulannya untuk keluarga, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup bagi keluarga Bapak Tony itu sendiri. Dalam usaha bisnis itu pun ada yang namanya analisis SWOT, di mana analisis SWOT
ini yang pertama yaitu strength atau kekuatan, di mana bahan baku yang mudah didapat, varian olahan singkong yang memikat konsumen, keramahan dan kecepatan yang dilakukan karyawan kepada konsumen. Selanjutnya produk-produk yang dihasilkan itu tahan cukup lama, serta wisata edukasi Kampung Telo yang menjadi kekuatan dari Argo Telo Singkong Keju tersebut. Yang kedua, setelah ada kekuatan pasti ada kelemahan, di mana kelemahan dari usaha ini yaitu keterbatasan tempat dan peralatan produksi, keterbatasan ruang usaha, dan belum menjadi brand di Kota Salatiga, masih menjadi second brand. Selanjutnya yaitu mengenai produk-produk dari olahan singkong ini hanya mampu bertahan 30 jam di suhu ruang. Selain ada kekuatan, kelemahan juga ada opportunity atau peluang. Peluang ini yaitu peluang untuk endorser di luar kota, pengembangan frozen food di Bandung dan Malang, penambahan olahan varian singkong, pemanfaatan media sosial untuk strategi pemasaran, dan lahan hijau untuk wisata edukasi Kampung Telo yang masih luas. Yang terakhir yaitu mengenai analisis threat atau ke tantangan di sini maksudnya setelah adanya pandemi ini maka mengakibatkan penurunan omset, banyaknya bermunculan olahan singkong keju baru yang menjadi tantangan bagi Argo Telo Singkong Keju itu bagaimana cara menerapkan lebih tinggi atau lebih maju untuk tidak tersaing dengan usaha-usaha singkong baru yang lain. Harga barang pokok dan tambahan itu pun meningkat atau tidak stabil. Kualitas bahan baku pada perubahan cuaca dan dingin ini sangat mempengaruhi, sehingga kualitas dari singkong itu juga mengalami penurunan. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Tony dalam melakukan usaha tersebut. Masukan yang dapat dilakukan untuk peningkatan usaha, masukan dari saya yaitu dengan munculnya wisata edukasi Kampung Telo ini, berharap dengan wisata ini lebih ditingkatkan dan lebih ditekankan kembali agar mampu meningkatkan pendapatan kesehariannya dari bisnis tersebut, serta bagaimana cara kita memperkenalkan usaha kita agar konsumen maupun orang-orang sekitar itu tertarik dan minat membeli singkong. Sehingga dengan adanya minat yang tinggi, misalnya nih gini, kita membeli sedangkan tetangga itu tanya ini beli di mana, pasti kan mereka tanya-tanya, kemudian mereka juga tertarik dengan olahan singkong yang banyak variasinya, kemudian mereka datang dan membeli membeli hasil olahan dari Argo Telo Singkong Keju itu. Kemudian dengan adanya pendapatan itu diharapkan mampu memperluas tempat produksi singkong dan memperbanyak alat-alat dalam proses produksi. Karena salah satu faktornya dalam usaha ini kurang memadai tempat dan alat produksi. Nah, masukan dari saya itu semoga dengan adanya wisata edukasi Kampung Telo ini mampu menambah pendapatan kesehariannya dari usaha tersebut, sehingga Bapak Tony mampu memperluas lahan dan memperbanyak alat-alat produksinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil laporan kunjungan UMKM di Argo Telo Singkong Keju. Semoga dapat menginspirasi mahasiswa untuk tetap berbisnis walaupun itu dengan modal yang cukup sedikit. Karena dengan usaha itu kita tidak perlu menggunakan modal yang sangat besar, tetapi kita juga harus membuka bisnis itu dengan modal yang sederhana, tetapi bagaimana cara kita memasarkan agar usaha yang kita lakukan itu dapat berkembang lebih baik dari yang baik. Sekian kurang lebihnya dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.